Semua yang masa kecilnya udah ada TV pasti kenal apaan SpongeBob ini gitu kan. Kartun yang nemenin pagi kita pas masih kecil. Bahkan nggak bisa dihiraukan kalau udah gede pun kita masih nonton SpongeBob. Kartun yang udah dari tahun 1999 ini emang yang kartun yang paling populer ya. SpongeBob si spons kuning yang tinggal di rumah nanas bareng peliharaannya Gary yang punya tetangga Squidward dan teman baiknya Patrick. By the way, SpongeBob juga punya teman dari darat namanya Sandy, dan SpongeBob juga kerja di Krusty Krab sama bosnya Mr. Krabs yang punya rival di seberangnya Plankton yang punya istri komputer Karen. Dan mereka semua tinggal di Bikini Bottom. Bikini Bottom itu fiksi ya, kota yang ada di dunia SpongeBob. Tapi bisa jadi kalau Bikini Bottom itu terinspirasi atau diambil dari tempat asli yang ada di Samudra Pasifik yang namanya Bikini Atoll. Bikini Atoll atau Atol Bikini ini ada di negara kepulauan Marshall yang posisinya tengah-tengah antara Papua Nugini sama Hawaii. Atol itu apaan ya? Atol itu jadi kayak kumpulan pulau koral yang ngelilingin laguna yang ngebentuk kayak cincin, itu disebut atol. Dan ini banyak banget di Samudra Pasifik, salah satunya Bikini Atoll ini. Nama Bikini sendiri artinya di bahasa lokal orang-orang Marshall artinya Coconut Island atau Pulau Kelapa. Bikini Atoll ini udah lama ditempatin sama manusia, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Orang-orang Polinesia yang naik sampan nyari rumah baru yang akhirnya mereka sampai ke Bikini Atoll ini. Bikini Atoll ini tempatnya enak ya, cuacanya bagus, nggak banyak badai, terus banyak ikan juga yang bisa dijadiin sumber makanan. Akhirnya orang-orang ini menetap di Bikini Atoll dari generasi ke generasi. Sampai di tahun 1914, masih di masa kolonial ya, Jepang ngambil alih pulau-pulau kecil ini. Dan kita lompat berdekade-dekade selanjutnya sampai ke event sejarah yang mungkin kita udah nggak asing lagi ya, Perang Dunia Kedua. Yang dimana Jepang menyerah ke sekutu atau ke Amerika Serikat, yang tentunya mengakhiri kekuasaan Jepang di pulau-pulau ini. Terus hubungannya sama SpongeBob apaan? Tunggu. Kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua ini setelah mereka berperang dengan kerasnya mental mereka yang nggak mau menyerah apapun itu alasannya, yang pokoknya rela bertarung sampai prajurit terakhir gitu kan. Yang bikin Amerika Serikat, lawan utamanya di Perang Dunia Kedua, ini sangat kesusahan untuk bikin Jepang menyerah supaya Perang Dunia Kedua ini selesai gitu, berakhir kan. Yang dimana Amerika udah kehilangan banyak banget tentaranya pas melawan Jepang. Walaupun Jepang udah diambang kekalahan lawan Amerika di pertempuran-pertempuran sebelumnya, tapi posisinya Amerika belum sampai ke daratan utama Jepang, Kyushu dan Honshu. Tentara Amerika masih di Iwo Jima dan setelahnya Okinawa. Pulau terakhir sebelum mereka bisa invasi ke daratan utama Jepang. Dan pemerintah Amerika ngelihat hasil dari pertempuran-pertempuran melawan Jepang ini yang bayarannya nyawa dari banyak tentara Amerika. Akhirnya pemerintah Amerika coba nyari jalan lain untuk bikin Jepang menyerah tanpa harus ngorbanin tentara Amerika lebih banyak lagi. Maka dari itu di tahun 1942 Franklin D. Roosevelt membiayai proyek yang dinamain Project Manhattan. Yang pada akhirnya kita lompat ke tahun 1945. Akhirnya para saintis yang kerja di Project Manhattan ini berhasil ngebuat sebuah senjata yang punya kekuatan di mana manusia belum pernah ngelihat sebelumnya. Akhirnya mereka tes bom atom pertama di dunia, di New Mexico. Mereka milih tempat ini karena ini tempat paling terpencil di Amerika ya. Karena mereka nggak tahu nih bom bakal meledak apa enggak. Kalau meledak, ledakannya segede apa. Akhirnya New Mexico dijadiin tempat untuk tes bom atom pertama ini, 16 Juli 1945. Ledakan ini ngasilin awan mushroom atau awan jamur setinggi 12 km, melepas kekuatan sebesar 18 kilotons atau setara dengan 18.000 ton TNT. Yang dimana setelah ngelihat ledakan dari bom ini bikin shock orang-orang yang terlibat di operasi ini. Salah satunya Thomas Farrell, ketua operasi lapangan Project Manhattan. Dia bilang gini, nggak ada fenomena buatan manusia yang punya kekuatan segede ini sebelumnya. Bahkan para saintis yang ikut bikin bom atom ini ngeri ya sama ledakannya dan efeknya kalau dipakai buat nyerang manusia. Maka dari itu beberapa saintis pada saat itu bikin petisi agar senjata nuklir ini nggak dipakai untuk perang dan nyerang manusia. Tapi bisa dibilang petisi ini tuh dihiraukan ya, dicuekin. Setelah tes ini pemerintah Amerika punya kartu nih untuk bikin Jepang menyerah tanpa harus invasi ke Jepang secara langsung.
presiden setelah Franklin D. Roosevelt, yang sayangnya Franklin D. Roosevelt ini meninggal di 12 April 1945, yang akhirnya digantiin sama wakilnya, Harry S. Truman. Harry Truman setelah ngambil keputusan yang sangat sulit, ngasih lampu hijau untuk gunain bom atom ini ke Jepang. Bom dengan kode nama Little Boy dijatuhin di Hiroshima, 6 Agustus 1945. 3 hari selanjutnya, bom yang bernama Fat Man dijatuhin di Nagasaki. Setelah menang teater Perang Dunia Kedua, ambisi Amerika sama senjata nuklir ini nggak selesai. Apalagi Uni Soviet, mantan sekutunya Amerika di Perang Dunia Kedua ini, ngetes bom atom pertama mereka di tahun 1949. Yang setelah itu bikin Amerika bukan satu-satunya negara yang punya senjata nuklir. Yang bikin ambisi Amerika makin tinggi lagi untuk ngembangin senjata-senjata nuklir ini. Karena mereka nggak mau kalah sama Uni Soviet gitu kan. Akhirnya kedua negara superpower ini balap-balapan dalam kekuatan dan teknologi. Atau di era yang dinamain Perang Dingin. Untuk Amerika bisa tes senjata-senjata nuklirnya ini yang dimana daya ledaknya udah jauh lebih kuat dari yang dipakai di Hiroshima sama Nagasaki. Maka dari itu mereka butuh tempat yang jauh yang terpencil dari peradaban manusia. Di Amerika sendiri mereka udah nggak punya lahan untuk ngetes senjata-senjata nuklir ini. Akhirnya mereka mulai ngeliat ke maps, cari tempat yang terpencil yang jauh dari peradaban. Akhirnya mereka mulai ngeliat ke Pasifik. Dan akhirnya nemu pulau yang namanya Bikini Atoll ini. Yang dimana mereka bertujuan untuk pakai Bikini Atoll ini buat mereka main bom-boman aja di sini. Kayak yang gue bilang tadi ya, Bikini Atoll itu ada penduduknya. Lebih dari 100-an orang tinggal di Bikini Atoll ini. Jadi Amerika datang niatnya buat mindahin atau ngusir orang-orang bikinian sini. Supaya mereka mau pindah, jadi dirayu-rayu, diceramahin kayak, ini takdir kalian untuk pindah dari sini. Please, gue mau main bom-boman di sini. Long story short, akhirnya mereka semua pindah dari Bikini Atoll ini ke pulau lain di Marshall. Setelah kosong, dijalaninlah operasi Crossroads. Operasi yang tujuannya untuk ngetes dan mempelajari efek senjata nuklir ke armada kapal perang. Amerika Serikat ledakin senjata nuklir pertama mereka di Bikini Atoll dengan kode nama Able. Ini diledakin 160 meter di atas armada kapal yang dibuat tes ini. 1 Juli 1946. Terus tes kedua dengan kode nama Baker, diledakin 27 meter di bawah air. Yang dimana efeknya tempat sekitaran buat tes bom atom ini jadi terkena radiasi radioaktif. Dan juga hasilnya nyiptain kawah di bawah laut sebesar sedalam 9 meter dan lebarnya 600 meteran. Apakah familiar sama footage yang tadi? Yap. Footage yang ini sering banget dipakai di SpongeBob kalau lagi ada sequence ledakan-ledakan. Dan kita lompat ke operasi selanjutnya di tahun 1954, Operasi Castle. Dan yang paling perlu diingat, ledakan yang paling gede Amerika Serikat pernah ledakin ada di Operation Castle ini, yang namanya Bravo. Bravo diledakin 1 Maret 1954. Bravo ini udah bukan bom atom lagi ya, tapi H-bomb atau hydrogen bomb. Dan ledakan ini sangat-sangat kuat. Kekuatan ledakannya 1000 kali lebih kuat dari bom yang diledakkan di Hiroshima sama Nagasaki. Lu bayangin aja, 1000 kali lebih kuat dari yang di Hiroshima sama Nagasaki. Dan bahkan melewati ekspektasi para saintis yang ngebuat bom ini. Dan menciptakan kawah selebar 1,6 kilo dan sedalam 60 meter. Yang dimana efek radioaktifnya menyebar luas bahkan ke pulau di luar Bikini Atoll. Yang salah satunya Rongelap Atoll. Dan banyak orang-orang natif yang di sini terkena efek radioaktif ini, yang dimana efeknya kayak kulit mereka kebakar, diare,
mata mereka kayak kebakar, bahkan sampai kanker. Bahkan sejauh kru kapal Jepang yang sejumlah 23 orang ini, yang seharusnya mereka berlayar jauh dari jangkauan, tetap terkena puing dan abu yang mengandung radiasi. Yang dimana sempat bikin orang Jepang kala itu panik ya. Dan dari ketakutan ini akhirnya menginspirasi monster Gojira, yang dimana metafora dari senjata-senjata nuklir ini sendiri. Dan film Gojira seperti memanifestasikan ketakutan orang-orang atas senjata nuklir ini, terutama orang Jepang yang udah pernah ngerasain betapa horornya senjata nuklir ini. Yang dimana film ini lucunya sampai ke Amerika ya, sampai ke Hollywood, dan namanya diganti jadi Godzilla. Godzilla, King of the Monsters. Tapi banyak porsi dari film ini dipotong gitu, terutama yang nyindir tentang senjata nuklir. Yang pada akhirnya film Godzilla ini cuma sekedar film action yang ada monsternya aja. Dan di total ada 23 nuclear device yang diledakin di Bikini Atoll ini dari tahun 1946 sampai 1958. Dan bom Bravo adalah ledakan yang paling gede Amerika pernah ledakin, yang 1000 kali lebih kuat dari Hiroshima dan Nagasaki itu. Dan bisa jadi dari seri-seri tes bom atom ini menginspirasi Bikini Bottom. Dan teori kalau SpongeBob adalah kartun konsekuensi dari senjata-senjata nuklir ini. Di balik teori ini benar atau enggak, atau si Stephen Hillenburg, si pencipta SpongeBob ini cuma terinspirasi sama nama Bikini Atoll aja, karena memang teori ini nggak pernah dikonfirmasi langsung sama Stephen Hillenburg. Tapi dari banyak referensi tentang senjata nuklir dan Bikini Atoll ini, yang salah satunya di episode Dying Pie yang mereka masukin footage bom Baker yang Dan perlu diingat juga kalau Stephen Hillenburg ini sarjana biologi kelautan, yang pastinya dia sangat aware, sangat sadar atas kejadian yang ada di Bikini Atoll ini, dan efeknya yang mendampak ke biota laut dan lingkungan sekitarnya. Walaupun ini hanya kartun anak-anak, tapi perlu diingat juga kalau yang buat kartun ini bukan anak-anak. Nggak jarang memang pembuat-pembuat kartun di luar sana sering memasukin referensi-referensi yang emang bukan buat dimengerti oleh anak-anak. Dan itulah bagaimana dari senjata paling mematikan di dunia menghasilkan Godzilla dan secara nggak langsung SpongeBob SquarePants. Kalau lo mau koreksi atau nambahin info yang ada di video ini, feel free untuk komen di bawah. Thank you for watching and see ya.